Lampu teras menyala sendiri saat mobilku berhenti. Hujan masih menetes di kaca depan, dan jantungku berdetak terlalu cepat untuk sebuah rumah yang seharusnya tenang. Aku merasakan sesuatu salah, bahkan sebelum kakiku menginjak lantai. Udara terasa berat, seperti ada rahasia yang menunggu di balik pintu. Anakku mencengkeram lenganku dari kursi belakang, tubuhnya kaku, napasnya terputus-putus. Aku tak melihat wajahnya, tapi kepanikan itu menular. Rumah di depanku tampak sama, namun rasa aman menguap. Di dalam, seseorang tahu kami datang. Aku berhenti, mendengarkan. Hanya ada detak jam dari balik dinding, lalu keheningan yang terlalu rapi, dan di detik itu, aku mengerti bahwa rumah ini bukan lagi tempat pulang. Dunia terasa menyempit. Tanganku dingin. Kepercayaan runtuh tanpa suara. Pernahkah firasat sekecil ini membuatmu merasa hidupmu akan berubah selamanya? Dari mana kamu menyaksikan kisah ini hari ini? Lampu ruang tamu menyala dengan warna yang sama, tapi rasanya tidak. Ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam dadaku sejak aku memutar kunci dan pintu terbuka setengah. Suara engselnya terlalu keras di telingaku. Anakku tidak langsung masuk. Ia berdiri di belakangku, jarinya mencengkeram ujung bajuku, napasnya pendek-pendek. "Bu," katanya pelan, seperti takut didengar dinding. Aku menoleh, berusaha tersenyum. "Masuk dulu, kita sudah di rumah." Kata rumah terdengar asing saat keluar dari mulutku sendiri. Aku menyalakan lampu utama. Ruangan itu bersih, rapi, seperti biasa. Sofa di tempatnya. Meja makan kosong. Jam dinding berdetak pelan, terlalu teratur. Namun ada perasaan seperti baru saja seseorang berdiri di sini, lalu pergi terburu-buru. Udara masih menyimpan jejaknya. Anakku melepas sepatu tanpa suara. Biasanya ia akan langsung berlari ke kamar, menyalakan televisi, atau minta minum. Malam ini ia berdiri diam, matanya berkeliling, bahunya tegang. Aku bisa merasakan ketakutannya, bahkan tanpa ia bicara. "Kamu capek?" tanyaku. Ia menggeleng, lalu mengangguk, lalu menggeleng lagi. Tangannya masih menggenggam bajuku. Aku menarik napas, mencoba menenangkan diri. Anak-anak sering bereaksi berlebihan. Aku tahu itu. Namun bagian lain dari diriku, bagian yang jarang salah, mengatakan bahwa ini bukan sekadar lelah. Aku melepas tas, menggantungnya. Di dapur, lampu kecil di atas wastafel menyala. Aku yakin tadi pagi aku mematikannya. Aku berhenti sejenak, menatap cahaya itu. Tidak lama, tidak cukup lama untuk disebut curiga, cukup lama untuk dicatat. "Kamu lapar?" tanyaku lagi. Ia menggeleng, lebih kuat kali ini. "Aku mau di dekat ibu." Aku mengangguk. Kami duduk di sofa. Televisi tidak dinyalakan. Keheningan mengembang, diisi detak jam dan suara jauh kendaraan malam. Biasanya suara-suara itu menenangkan. Malam ini, mereka terasa seperti pengingat bahwa dunia di luar terus berjalan, sementara kami terjebak di dalam sesuatu yang tak terlihat. Aku menyentuh rambut anakku, mengusap pelan. Tubuhnya hangat, tapi gemetar halus. Aku ingin bertanya apa yang membuatnya takut. Aku juga takut dengan jawabannya. "Kamu kenapa, nak?" Suaraku dijaga tetap lembut. Ia menunduk. "Tadi, pas aku pulang duluan sama ayah, rumahnya beda." Jantungku bergerak satu ketukan lebih cepat. "Beda bagaimana?" Ia mengangkat bahu, gerakan kecil. Aku nggak tahu, tapi rasanya kayak ada yang salah. Anak-anak jarang bisa menjelaskan ketakutan mereka. Mereka merasakannya lebih dulu, sebelum otak dewasa memberi nama. Aku tahu itu. Aku juga tahu bahwa ketakutan tanpa bentuk seringkali lebih jujur. "Ayah bilang apa?" tanyaku, hati-hati. Ia terdiam terlalu lama, lalu berkata, "Ayah bilang, aku jangan ribut." Aku menelan ludah. Kalimat itu sendiri tidak aneh. Banyak orang tua mengatakannya. Tapi nada suara anakku saat mengulanginya berbeda. Ada sesuatu yang tertinggal di sana, seperti Gema. Aku berdiri, mengajaknya ke kamar.
Di lorong, aku memperhatikan detail-detail kecil yang selama ini luput. Karpet sedikit bergeser. Rak sepatu tampak lebih penuh. Bau sabun di kamar mandi bukan sabun yang biasa kupakai. Hal-hal kecil, sepele. Tapi jumlahnya terlalu banyak untuk diabaikan. Di kamar anakku, aku menyalakan lampu tidur. Cahaya kuning lembut memenuhi ruangan. Ia duduk di ranjang, menarik lutut ke dada. Biasanya ia akan berceloteh, minta ditemani sampai tidur. Sekarang ia diam. Aku duduk di sampingnya. Ibu di sini. Ia menatapku, matanya besar. Bu, jangan marah ya. Aku menggeleng cepat. Kenapa ibu harus marah? Ia ragu, lalu berkata, pelan. Aku takut sama rumah kita. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi berat. Aku menahan diri agar tidak langsung bereaksi berlebihan. Anak-anak bisa takut pada bayangan, suara, perubahan kecil. Aku mengingatkan diriku akan itu. Takut karena apa? Tanyaku. Ia menggeleng lagi. Aku nggak tahu. Tapi rasanya bukan rumah. Aku memeluknya. Tubuh kecil itu menempel padaku, mencari perlindungan. Aku ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun lidahku terasa berat. Aku hanya bisa mengusap punggungnya. Mendengarkan napasnya perlahan melambat. Setelah ia tertidur, aku keluar kamar dengan langkah pelan. Aku berdiri di lorong, membiarkan keheningan menyelimutiku. Rumah ini selalu terasa hidup bagiku. Suara, bau, kenangan. Malam ini, ia terasa seperti panggung setelah pertunjukan usai. Rapi, tapi kosong. Aku berjalan ke dapur. Lampu wastafel masih menyala. Aku mematikannya. Di meja, ada cangkir kopi setengah kosong. Aku yakin suamiku jarang minum kopi malam-malam. Aku menyentuh pinggir cangkir. Masih sedikit hangat. Mungkin ia berubah kebiasaan. Orang bisa berubah. Aku mencoba berpikir logis. Aku membersihkan cangkir itu, lalu berhenti. Di bawahnya, ada bekas lingkaran basah yang lebih besar dari ukuran cangkir. Seperti dua cangkir diletakkan berdampingan. Aku menatapnya lama, lalu mengelap meja sampai bersih, seolah dengan menghapus bekas itu, aku bisa menghapus pikiran yang mulai muncul. Suamiku pulang sekitar 1 jam, kemudian suara pintu terdengar seperti biasa. Langkah kakinya tenang, wajahnya normal, senyum kecil yang selalu ia pakai. Tidak ada yang salah jika dilihat sekilas. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku menggeleng. Nunggu kamu. Ia mencium keningku. Sentuhannya sama. Namun ada jarak tipis yang tiba-tiba terasa. Anak sudah tidur? Tanyanya. Sudah. Ia mengangguk, melepas sepatu. Dia kelihatan capek tadi. Aku menatapnya. Wajah itu adalah wajah yang kupilih, yang kupercaya. Aku ingin bertanya tentang kopi, tentang lampu, tentang karpet. Tapi kata-kata itu tersangkut. Aku takut mendengar jawaban yang tidak siap kuterima. Kami makan malam dalam keheningan yang sopan. Tidak canggung, tapi tidak hangat. Setelah itu, ia masuk kamar. Aku tinggal di ruang tamu, mendengarkan suara air dari kamar mandi. Aku melihat sekeliling lagi. Rumah ini menyimpan terlalu banyak detail untuk diingat sekaligus. Aku mulai menyadari betapa jarangnya aku benar-benar memperhatikan. Mungkin perubahan ini sudah lama terjadi, dan aku baru sadar sekarang. Aku memeriksa pintu belakang. Terkunci. Jendela, semua tertutup. Tidak ada tanda masuk paksa. Tidak ada kekacauan. Ketakutan ini tidak punya bentuk fisik. Itu yang membuatnya sulit. Aku kembali ke kamar anakku. Ia tidur gelisah, alisnya berkerut. Aku duduk di lantai, menyandarkan punggung ke ranjang. Aku berjaga tanpa tahu dari apa. Malam terasa panjang. Setiap suara kecil membuatku terjaga. Kayu berderak, angin, pipa air. Aku mencoba mengidentifikasi semuanya, memberi nama agar tidak liar. Namun ada satu perasaan yang tidak mau pergi. Rumah ini sedang menyembunyikan sesuatu. Menjelang pagi, aku akhirnya berdiri untuk ke kamar mandi. Saat melewati lorong, kakiku menyentuh sesuatu, sebuah benda kecil di lantai. Aku membungkuk,
mengambilnya. Itu kunci cadangan. Kunci yang seharusnya ada di gantungan dekat pintu. Aku memegangnya lama. Dinginnya meresap ke telapak tangan. Aku menatap ujung lorong ke arah pintu depan yang tertutup rapat. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Namun di dadaku, kecurigaan mulai menemukan arah. Aku terbangun sebelum alarm berbunyi. Bukan karena suara, melainkan perasaan seperti sedang diawasi. Pagi masih gelap, dan rumah berada dalam keadaan yang terlalu tenang, seperti menahan napas. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan. Tidak ada langkah, tidak ada suara dapur. Suamiku masih tidur di sampingku. Napasnya teratur, wajahnya tenang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Aku menatapnya lama, terlalu lama untuk seorang istri yang seharusnya percaya. Aku bangun tanpa membangunkannya. Di dapur, aku membuat teh dengan gerakan pelan. Ketel berbunyi lirih. Cahaya pagi menyusup dari celah jendela. Semuanya tampak normal. Dan justru itu yang membuatku gelisah. Anakku belum bangun. Aku membuka pintu kamarnya perlahan. Ia tidur miring, memeluk bantal, wajahnya pucat. Aku mengusap keningnya. Hangat. Tidak demam. Namun alisnya masih berkerut, seperti semalam belum sepenuhnya pergi. Bu, katanya tiba-tiba, mata masih terpejam. Aku menahan napas. Iya, Nak. Kalau ayah nanya, bilang aku sakit ya. Kalimat itu membuat tanganku berhenti bergerak. Kamu kenapa bilang begitu? Tanyaku pelan. Ia membuka mata sedikit. Aku nggak mau ikut ayah. Aku menelan ludah. Ikut kemana? Ia menggeleng, menutup mata lagi. Pokoknya, anak-anak biasanya berbohong dengan suara riang atau tatapan menghindar. Ini bukan bohong. Ini permintaan perlindungan. Aku menutup pintu kamarnya perlahan. Di ruang makan, suamiku sudah duduk, membuka ponsel. Ia menatapku dan tersenyum kecil. Kamu pagi-pagi sudah bangun, katanya. Aku mengangguk, nggak bisa tidur. Ia menyeruput kopi, cangkir yang sama. Aku mencatatnya, tanpa menunjukkan apapun. Anak belum bangun, tanyanya. Belum, kelihatannya kurang enak badan. Ia berhenti sejenak. Sangat singkat, tapi cukup untuk kulihat. Oh ya, padahal hari ini aku mau ajak dia. Kemana? Tanyaku cepat. Ia mengangkat bahu. Keluar sebentar. Jalan-jalan. Nada suaranya santai. Terlalu santai. Kemarin dia kelihatan capek, kataku. Mungkin lain kali. Ia menatapku. Senyumnya tetap. Kamu kelihatan khawatir. Aku mengaduk tehku. Ibu mana yang nggak khawatir? Ia tertawa kecil. Suara itu dulu menenangkanku. Sekarang, terdengar seperti sesuatu yang dipelajari. Setelah ia berangkat kerja, rumah kembali sunyi. Aku berdiri di tengah ruang tamu, membiarkan kesunyian itu menekan. Aku tidak tahu apa yang kucari. Tapi aku tahu, aku harus melihat lebih dekat. Aku mulai dari hal-hal kecil, lemari obat. Ada satu botol baru, tanpa label. Aku membukanya, mencium baunya. Tidak familiar. Aku menutupnya lagi, meletakkannya kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Di kamar tidur, aku memeriksa laci suamiku. Bukan karena curiga. Setidaknya itu yang kukatakan pada diriku sendiri. Semua terlihat rapi, pakaian terlipat, dompet di tempatnya. Namun di bawah tumpukan kaos, ada amplop cokelat. Kosong, tidak ada nama. Tidak ada tulisan. Aku duduk di ranjang, memegang amplop itu. Jantungku berdetak lebih cepat. Amplop kosong tidak membuktikan apa-apa. Tapi keberadaannya seperti pertanyaan yang sengaja diletakkan. Siang itu, tetangga depan mampir, ibu tua yang sering menyiram tanaman di pagi hari. Kami berbincang di teras. Kemarin malam, lampu rumah ibu nyala sampai pagi, katanya sambil tersenyum. Saya kira ada acara. Aku membeku. Lampu yang mana? Yang dapur. Sama ruang tamu. Terang sekali. Aku tersenyum kaku. Mungkin lupa mematikan. Ia mengangguk, lalu menambahkan. Oh ya, ada tamu ya kemarin? Tamu? Tanyaku, terlalu cepat.
Iya, mobil berhenti agak lama. Saya lihat dari jendela. Aku tertawa kecil. Enggak kok, mungkin salah lihat. Ia tidak membantah. Tapi sorot matanya berubah, seperti orang yang sadar sudah mengatakan terlalu banyak. Setelah ia pergi, aku duduk lama di teras. Udara siang terasa berat. Aku mencoba menyusun semua ini secara logis. Lampu lupa dimatikan. Cangkir kopi 2 orang. Amplop kosong. Tetangga salah lihat. Anak lelah dan imajinasinya liar. Namun naluriku terus mengetuk. Tidak sabar. Sore hari, aku menjemput anak dari sekolah. Ia berjalan pelan. Tasnya terasa berat di punggung kecilnya. Gimana sekolah? Tanyaku. Ia mengangkat bahu. Biasa. Kami berhenti di lampu merah. Ia menatap keluar jendela. Bu, kalau orang dewasa bohong, suaranya beda ya? Aku menoleh. Maksudnya? Kayak halus tapi dingin. Aku menggenggam setir lebih erat. Kamu dengar siapa bohong? Ia terdiam, lalu berkata, aku cuma nanya. Malam itu, aku memperhatikan setiap gerak suamiku. Cara ia duduk, cara ia berbicara, cara ia menyentuh bahuku, tidak ada yang salah. Dan justru itu yang membuatku lelah. Aku memeriksa ponselnya saat ia mandi. Tidak ada pesan mencurigakan, tidak ada panggilan aneh. Semua bersih, terlalu bersih, seperti seseorang yang tahu cara menyapu jejak. Saat kami berbaring, lampu sudah mati, ia berbisik, kamu akhir-akhir ini aneh. Aku menatap langit-langit. Aneh bagaimana? Kamu sering melamun. Aku menelan ludah. Capek. Ia mendekat, memelukku. Kamu bisa cerita. Aku memejamkan mata. Di dalam pelukan itu, aku tidak merasa aman. Aku merasa dia mati. Di tengah malam, aku terbangun oleh suara pelan dari ruang tamu. Seperti benda diletakkan dengan hati-hati. Aku menahan napas, mendengarkan. Tidak ada langkah mendekat. Tidak ada suara pintu. Hanya satu bunyi kecil, lalu sunyi. Pagi harinya, aku menemukan catatan kecil di meja dapur. Tulisan tangan. Bukan tulisanku. Bukan tulisan suamiku. Hanya satu kalimat. Jangan percaya semua yang kamu lihat. Aku duduk lama. Kertas itu di tanganku. Peringatan yang jelas. Terlalu jelas. Aku tidak tahu dari siapa. Aku tidak tahu apakah ini ancaman atau pertolongan. Aku hanya tahu satu hal. Keraguanku telah berubah menjadi ketakutan nyata. Aku membaca catatan itu berkali-kali sampai kata-katanya kehilangan bentuk. Jangan percaya semua yang kamu lihat. Kertasnya tipis, sudutnya sedikit terlipat, seperti diselipkan dengan tergesa. Tidak ada tanda tangan, tidak ada waktu, hanya peringatan yang diletakkan di jantung rumahku. Aku membakarnya di atas kompor gas. Api kecil menelan kertas itu tanpa suara. Asapnya tipis, cepat menghilang. Aku menutup jendela dapur, memastikan tidak ada yang melihat. Bukan karena takut pada orang luar, karena takut pada orang di dalam. Anakku keluar kamar, rambutnya kusut, mata sembab. Ia berhenti ketika melihatku berdiri kaku di depan kompor. Bu, katanya pelan. Aku tersenyum. Senyum yang kupelajari dalam semalam. Sarapan dulu. Ia duduk memegang sendok tanpa menyentuh makanan. Ayah kemana hari ini? Kerja. Jawabku terlalu cepat. Ia menatap piringnya. Kalau ayah pulang, ibu ada di rumah kan? Aku mengangguk. Ada. Ia menarik napas, seperti orang dewasa yang sedang menguatkan diri. Kalau ibu nggak ada, aku harus kemana? Pertanyaan itu memukul lebih keras dari yang kuduga. Aku berlutut di depannya, menyamakan tinggi mata. Kamu selalu ke ibu, kataku. Kemanapun. Ia mengangguk, tapi matanya tidak tenang. Setelah ia berangkat sekolah, aku kembali menyisir rumah. Bukan mencari bukti yang dramatis, aku mencari celah. Hal-hal yang tidak konsisten. Aku memeriksa kalender dinding. Ada satu tanggal yang dilingkari kecil dengan pensil. Bukan tulisanku. Bukan lingkaran biasa. Terlalu rapi. Aku membuka laci meja kerja suamiku lagi. Amplop coklat itu sudah tidak ada.
Ruang kosongnya terasa lebih berbicara daripada keberadaannya. Aku menutup laci dengan hati-hati, seolah suara kecil bisa membocorkan niatku. Di kamar mandi, aku menemukan handuk yang tidak pernah kupakai. Bau sabunnya asing. Aku mencium, lalu menjauh. Ingatan bergerak, menyusun ulang potongan-potongan masa lalu. Malam-malam ketika ia pulang lebih larut. Akhir pekan yang katanya untuk urusan kantor. Semua terasa masuk akal dulu. Sekarang, setiap alasan memiliki bayangan. Aku menelepon kantor suamiku. Suara resepsionis ramah. "Pak tidak masuk hari ini, Bu." Katanya izin. "Izin kenapa?" Tanyaku. "Kurang sehat," jawabnya. Aku mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Kurang sehat. Kata-kata itu berputar di kepalaku. Ia pamit pagi-pagi, rapi, segar. Kurang sehat dari apa? Aku duduk di ruang tamu, mematikan semua lampu kecuali satu. Cahaya membuat bayangan panjang di dinding. Aku mencoba mengingat pertama kali aku percaya padanya. Senyumnya, caranya mendengarkan, ketenangannya. Apakah ketenangan itu selalu ada? Atau aku yang baru menyadarinya, sekarang sebagai sesuatu yang dingin? Sore hari, aku menjemput anakku lebih cepat. Hujan turun, tipis tapi konstan. Di dalam mobil, ia memeluk tasnya. "Bu," katanya setelah lama diam. "Kalau kita pindah rumah, ayah ikut?" Pertanyaan itu datang tanpa peringatan. Aku menahan setir agar tetap lurus. "Kok kepikiran begitu?" Ia menatap hujan. Aku cuma mikir. "Kamu takut sama ayah?" Tanyaku pelan. Ia menggeleng cepat, lalu berhenti. Lalu mengangguk kecil. Aku takut kalau ayah marah. Marah kenapa? Kalau aku cerita, aku tidak bertanya lagi. Aku tidak perlu. Kalimat itu mengunci sesuatu di dalam dadaku. Malam itu, suamiku pulang lebih awal. Ia membawa makanan, senyum yang sama. Aku memperhatikan caranya meletakkan kunci, cara ia menggantung jaket, semuanya presisi. Terlalu presisi. "Kamu kelihatan pucat," katanya. "Kamu juga," jawabku. Ia tertawa kecil. "Kurang tidur." Kami makan bertiga. Anakku hampir tidak bicara. Suamiku sesekali menatapnya, lalu menatapku. Tatapan yang dulu kubaca sebagai perhatian, kini terasa seperti penilaian. "Besok aku mau ajak dia keluar," katanya. "Berdua." Aku meletakkan sendok. "Besok dia sekolah. Bisa izin," katanya ringan. Aku menggeleng. Aku nggak setuju. Ruangan itu berhenti sejenak. Hanya detak. Jam. Suamiku menatapku, senyum masih di wajahnya. "Kenapa?" tanyanya. "Dia capek," kataku. "Aku juga." Ia menghela napas. "Kamu terlalu khawatir." Anakku menatapku. Aku meraih tangannya di bawah meja. "Tidak," kataku. "Aku cuma ibu." Ia mengangguk, seolah mengerti. Tapi matanya berubah. Bukan marah. Bukan sedih. Lebih seperti orang yang menyesuaikan rencana. Malam semakin larut. Setelah anakku tidur, aku pura-pura lelah dan masuk kamar lebih dulu. Aku mematikan lampu, membiarkan kegelapan menelan. Suamiku masuk beberapa menit kemudian. Ia berbaring, punggung menghadapku. "Ada yang mau kamu ceritakan?" tanyanya. Aku menahan napas. "Tentang apa?" "Tentang kamu." Aku memejamkan mata. Nggak ada. Ia terdiam. Aku mendengar napasnya berubah, lebih dalam. Aku tidak tahu apakah ia tidur atau berpura-pura. Aku tahu aku tidak tidur. Beberapa jam kemudian, aku bangun karena getaran pelan. Bukan suara. Gerakan. Ranjang bergeser sedikit. Aku tetap memejamkan mata. Aku mendengar langkah pelan menjauh. Pintu kamar tertutup tanpa bunyi. Aku menghitung sampai 10. Lalu bangun, di lorong, lampu mati. Aku berjalan perlahan, mengikuti suara samar dari ruang kerja. Cahaya tipis keluar dari celah pintu. Aku berdiri di sisi, menahan napas. Di dalam, suamiku duduk di depan laptop. Layar menyala, ada peta, ada tanda-tanda kecil, waktu, nama. Aku tidak melihat jelas. Aku tidak perlu. Aku mundur sebelum lantai berderit. Pagi harinya, aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku mengantar anak ke sekolah,
mencium keningnya lebih lama dari biasanya. "Kalau ibu telat jemput," kataku. "Kamu tunggu di kantor." Ia mengangguk. Aku tahu. Aku kembali ke rumah dan membuka tempat sampah. Di bawah lapisan plastik, ada kertas-kertas yang disobek. Aku menyusunnya di meja, seperti teka-teki. Potongan demi potongan membentuk jadwal. Tanggal yang dilingkari. Jam, alamat, tanganku gemetar. Ini bukan dugaan lagi. Ini rencana. Aku duduk di lantai, bersandar ke lemari. Napasku pendek. Kenangan berjatuhan satu persatu, kini memiliki makna baru. Perjalanan-perjalanan, kebiasaan. Perubahan kecil yang kuabaikan. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. "Dia tidak akan berhenti. Lindungi anakmu." Aku menatap layar sampai hurufnya buram. Dunia batinku runtuh dengan suara yang hanya bisa kudengar sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Rencana berbahaya itu nyata. Dan sejak detik itu, bertahan hidup menjadi satu-satunya pilihan. Aku berhenti gemetar. Bukan karena takutnya hilang, tapi karena aku tidak boleh terlihat takut. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajah sendiri yang tampak sama. Padahal, bagian dalamnya sudah runtuh. Aku menarik napas panjang, mengatur ekspresi, lalu tersenyum kecil. Senyum yang harus bertahan sepanjang hari. Anakku sarapan seperti biasa. Aku menyiapkan bekalnya dengan tangan stabil, meski pikiranku bergerak cepat. Setiap gerakan terasa seperti sandiwara yang harus sempurna. Jika ada satu nada yang meleset, satu jeda yang terlalu lama, semuanya bisa berubah menjadi bencana. "Bu, hari ini pulang jam berapa?" tanyanya. "Seperti biasa," jawabku. "Ibu jemput." Ia mengangguk. Tatapannya singkat, tapi penuh arti. Kami tidak perlu bicara banyak lagi. Ada kesepakatan sunyi di antara kami. Aku mengantar ke sekolah dengan rute yang sama. Tidak memutar, tidak berhenti. Aku tidak ingin menciptakan pola baru yang bisa diperhatikan. Di kaca spion, aku memperhatikan mobil di belakang. Hitam, abu-abu, putih. Semua terasa mencurigakan. Aku memaksa diri untuk tidak bereaksi. Setelah menurunkannya, aku tidak langsung pulang. Aku memutar beberapa blok, berhenti di minimarket, membeli barang yang tidak kubutuhkan. Aku berdiri di lorong sempit, berpura-pura membaca label, sambil mengamati pantulan kaca. Tidak ada siapa-siapa, tapi aku tidak merasa sendirian. Di rumah, aku menjalankan rutinitas dengan disiplin, mencuci pakaian, menyapu, menyalakan televisi dengan volume rendah. Aku ingin rumah ini terlihat hidup, normal. Aku ingin siapapun yang memperhatikan percaya bahwa aku tidak tahu apa-apa. Aku menyembunyikan dokumen yang kususun semalam di tempat yang tidak akan ia cari. Di balik album foto lama, halaman-halaman bahagia yang kini terasa seperti ironi. Setiap kali aku melihat wajah kami di foto, aku merasakan tusukan kecil. Apakah ia sudah merencanakan semua ini sejak saat itu? Atau rencana itu tumbuh pelan, seperti racun? Suamiku pulang lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan senyum tenang. "Kamu di rumah saja hari ini?" tanyanya. Aku mengangguk. "Berberes." Ia menoleh ke arah mesin cuci yang sedang berputar. "Rajin sekali." Aku tersenyum. "Biasa." Kami duduk di ruang tamu. Televisi menyala, berita siang. Tidak ada yang benar-benar kami tonton. Ia membuka ponsel, mengetik sebentar, lalu meletakkannya terbalik. Aku mencatatnya. "Aku selalu mencatat sekarang. Besok aku ada urusan pagi," katanya santai. "Mungkin kamu yang antar anak." "Bisa," jawabku cepat. Ia menatapku. "Kamu yakin?" Aku menoleh. "Kenapa enggak?" Ia mengangguk pelan. Ada sesuatu di matanya. Bukan kecurigaan, lebih seperti konfirmasi. Malam itu, aku mengajari anakku pelajaran sambil menahan getaran di dada. Ia membaca dengan suara pelan. Sesekali melirik pintu. "Bu," katanya, "kalau aku salah, jangan bilang ayah ya." Aku berhenti. "Kenapa?" Ia mengangkat bahu. "Aku nggak mau ayah marah." Aku mengusap kepalanya.
ibu yang urus. Ketika ia tidur, aku duduk di samping ranjang lebih lama dari biasanya. Aku menghafal napasnya, gerakan dadanya, suara kecil yang keluar dari hidungnya. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menjaga semua ini tetap utuh. Aku mulai menyimpan uang tunai sedikit demi sedikit, jumlah kecil, tidak mencolok. Aku menyelipkannya di tempat-tempat berbeda. Aku menghafal nomor-nomor penting. Aku menghapus riwayat pencarian di ponsel. Setiap tindakan kecil terasa seperti melangkah di atas kaca tipis. Suamiku memperhatikan, tentu saja. Ia selalu memperhatikan. "Kamu kelihatan sibuk sekali," katanya suatu malam. "Banyak pikiran," jawabku. "Pikiran apa?" Aku menatapnya. "Anak." Ia tersenyum. "Kamu ibu yang baik." Pujian itu membuatku mual. Hari-hari berlalu dalam ketegangan yang terkontrol. Aku berbicara seperlunya. Tertawa di waktu yang tepat. Menyentuh ketika perlu. Aku menjadi versi diriku yang paling berhati-hati. Setiap malam, aku menunggu suara langkahnya pergi dari kamar. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa waspada yang tidak pernah benar-benar tidur. Suatu sore, aku menjemput anakku lebih awal. Ia tampak lega melihatku. "Ayah belum datang kan?" tanyanya. "Belum," jawabku. "Kita pulang." Di parkiran, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Dia curiga, hati-hati. Aku tidak membalas. Aku menyimpan ponsel, menyalakan mobil, dan pergi. Tanganku berkeringat di setir. Aku merasa waktu menyusut, menekan dari segala arah. Malam itu, suamiku pulang dengan wajah yang lebih serius. Ia tidak langsung bicara. Ia makan dengan tenang, lalu berdiri dan mengunci pintu. "Kita perlu ngobrol," katanya. Jantungku berdebar, tapi wajahku tetap datar. "Tentang apa?" "Kamu berubah," katanya. Dan aku gak suka kejutan. Aku menelan ludah. Orang berubah. Ia melangkah lebih dekat, tidak mengancam, justru terlalu dekat. "Aku cuma mau semuanya tetap rapi." Kata itu, rapi. Kata yang sama dengan jadwal di kertas sobek itu. "Aku juga," kataku. Ia menatapku lama, lalu tersenyum. "Bagus." Malam semakin sunyi. Aku berbaring tanpa tidur, menghitung kemungkinan. Aku tahu aku tidak bisa lari sembarangan. Setiap gerakan harus tepat. Aku menunggu celah. Celah itu datang dari tempat yang tidak kuduga. Pagi berikutnya, saat aku mengantar anak ke sekolah, wali kelasnya menghentikanku. "Ibu, boleh sebentar?" katanya. Kami berdiri di lorong. Ia menurunkan suara. Anak ibu kelihatan tertekan. "Kalau ada apa-apa, sekolah bisa bantu." Kata bantu terasa seperti udara segar. Harapan kecil, tapi nyata. Namun harapan sering datang bersamaan dengan risiko. Sore itu, aku membuat kesalahan kecil. Aku lupa menyembunyikan catatan belanja yang berisi nomor telepon darurat. Suamiku menemukannya di meja dapur. "Apa ini?" tanyanya, memegang kertas itu. Aku melihat. Terlambat. "Nomor siapa?" lanjutnya. Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Detik itu terasa panjang. Aku memilih satu jawaban. "Teman," kataku. Ia menatapku tanpa berkedip. Lalu tersenyum tipis. "Kamu harus lebih hati-hati." Nada suaranya lembut, terlalu lembut. Malam itu, aku mengunci pintu kamar anakku dari dalam. Aku duduk di lantai, punggungku menempel pintu. Di luar, rumah sunyi. Terlalu sunyi. Aku tahu, aku telah melangkah terlalu jauh. Kesalahan kecil itu tidak bisa ditarik kembali. Di dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu berubah. Seperti papan catur yang satu bidangnya digerakkan lebih cepat dari rencana. Dan di tengah ketakutan yang menyesakkan, aku tidak tahu bahwa harapan sedang bergerak mendekat dari arah yang sama sekali tidak kuduga. Ponselku bergetar satu kali, hanya sekali. Aku tidak langsung melihatnya. Aku menunggu detik kedua yang tidak pernah datang. Getaran tunggal selalu berarti sesuatu yang tidak ingin terdengar. Aku mengunci pintu kamar anakku, lalu masuk ke kamar mandi, dan menyalakan keran agar suara air menutup napasku.
Di bawah cahaya putih, wajahku tampak lebih tua. Aku membuka pesan itu. Kalau mau selamat, jangan datang ke rumah hari ini. Nomor tidak dikenal. Lagi. Aku mematikan layar, menatap pantulan wajahku di cermin. Tidak ada waktu untuk bertanya siapa. Hanya ada pilihan. Percaya atau pura-pura tidak tahu. Aku mematikan keran. Keheningan kembali. Dari luar kamar mandi, suara langkah suamiku terdengar. Tenang, terukur. Aku membuka pintu dengan senyum kecil yang kupaksa. "Kamu lama," katanya. "Aku sakit perut," jawabku. Ia mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Tatapannya sebentar menyapu wajahku, lalu pergi. Aku menutup pintu kamar mandi perlahan, lututku hampir goyah. Peringatan itu bukan jaminan keselamatan, tapi itu bukti bahwa aku tidak sendirian. Siang itu, aku berpura-pura pergi ke pasar. Aku membawa tas belanja, mengenakan pakaian sederhana. Di jalan, aku berhenti di halte lama yang jarang dipakai. Aku duduk menunggu, tidak tahu apa atau siapa. Hujan rintik turun, menipis lalu berhenti. Waktu berjalan lambat. Seseorang duduk di ujung bangku. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Perempuan, usia sekitar 40, rambut diikat rapi. Wajahnya biasa saja. Itulah yang membuatnya berbahaya. "Kamu ibu dari anak itu?" katanya tanpa menoleh. Aku tidak menjawab. Yang sering dijemput lebih awal, lanjutnya. Aku guru BK di sekolahnya. Aku menoleh perlahan. Jantungku berdebar. "Kamu mengirim pesan." Ia akhirnya menatapku. Tatapannya lurus, tidak berusaha meyakinkan. Aku tahu tentang jadwal itu. Aku menggenggam tas lebih erat. "Dari mana?" "Dari orang yang salah," katanya. "Dan dari anakmu." Napas terasa berat. "Apa yang kamu mau?" "Memastikan kamu hidup," jawabnya. Singkat, tidak heroik. Kami diam beberapa detik. Orang-orang lalu lalang, tidak memperhatikan. Dunia terus berjalan. "Aku tidak bisa lama," katanya. Dia memantau. "Siapa?" tanyaku. Ia menggeleng. "Kita tidak sebut nama." Aku menelan ludah. "Kenapa kamu bantu?" Ia menatap jalan. "Karena aku pernah terlambat." Kalimat itu menggantung, penuh beban. Aku tidak bertanya lagi. Ada luka yang tidak perlu dibuka untuk dipercaya. Kami berjalan terpisah, tidak bersama, tidak menoleh. Malamnya, aku menemukan catatan kecil di dalam tas belanja. Diselipkan di lipatan kain. Alamat, jam. Hanya itu. Aku menghafalnya, lalu merobek kertas itu menjadi potongan kecil dan membuangnya di tempat berbeda. Di rumah, suamiku tampak lebih ramah. Ia memasak makan. Malam, mengajak bercanda. Anakku tertawa kecil, tapi matanya sering melirikku. Aku membalasnya dengan senyum tipis. Bahasa kami kini tanpa suara. "Besok aku pulang agak telat," kata suamiku. "Ada urusan." Aku mengangguk. "Hati-hati." Ia mencium pipiku. Sentuhan itu membuat kulitku merinding. Setelah ia pergi ke kamar mandi, aku menghapus bekas ciuman itu dengan punggung tangan. Aku menunggu sampai malam, benar-benar sunyi. Aku tidak tidur. Aku menghitung. Jam, detak, aku menunggu waktu yang tertera di kertas. Aku keluar rumah dengan langkah biasa. Tidak tergesa, tidak sembunyi. Aku naik ojek online, turun 2 blok sebelum alamat tujuan. Bangunan tua, kantor kecil yang lampunya hanya satu. Perempuan itu menungguku di dalam, pintu terkunci, tirai ditutup. "Kita tidak punya banyak waktu," katanya. "Apa yang kamu tahu?" tanyaku. Ia membuka map, foto-foto, salinan jadwal, nama samaran. Dia merencanakan sesuatu, perjalanan, tanpa kamu. Aku menatap foto itu, anak-anak. Wajahku pucat. "Kapan?" "Segera," jawabnya. Begitu semuanya rapi. Kata itu lagi, rapi. "Kenapa tidak lapor polisi?" tanyaku. Ia menggeleng. "Belum cukup dan terlalu berisiko." Aku terdiam. "Lalu rencananya?" "Kamu harus terlihat patuh," katanya. Sementara aku tarik perhatian. "Berbahaya," kataku. Ia mengangguk. "Untuk kita berdua." Aku memejamkan mata sejenak. Konsekuensi moral menekan dadaku. Membiarkan orang lain mengambil risiko demi anakku. Tapi apa pilihanku? Apa yang harus kulakukan? Tanyaku. "Jangan berubah," katanya.
dan siapkan satu tas. Aku pulang sebelum suamiku. Aku menyiapkan tas kecil, menyelipkannya di tempat paling tidak mencolok. Aku mencium anakku saat ia tidur, lebih lama dari biasanya. Aku menahan air mata agar tidak jatuh ke wajahnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti tali yang ditarik kencang. Aku dan sekutuku bertukar pesan singkat. Satu kata, satu tanda. Tidak pernah lengkap. Aku belajar membaca jeda. Suamiku semakin sering di rumah. Semakin memperhatikan. Kamu tenang sekali sekarang, katanya suatu malam. Aku capek, jawabku. Ia tersenyum. Bagus, aku suka ketenangan. Aku tahu waktu menipis, rencana bergerak. Setiap detik adalah hitungan mundur. Suatu sore, ponselku bergetar lagi. Bukan dari nomor tak dikenal. Dari nomor sekolah. Ibu bisa ke sekolah sekarang? Pesan singkat itu. Aku berdiri terlalu cepat. Jantungku berdegup keras. Aku menjawab ya. Aku mengambil tas, pamit dengan alasan belanja. Di sekolah, aku tidak langsung ke ruang BK. Aku menunggu di lorong, sunyi. Lalu aku melihatnya, suamiku, berdiri di ujung lorong, berbicara dengan kepala sekolah. Dunia menyempit. Aku berbalik, berjalan ke arah berlawanan. Ponselku bergetar di tangan. Dia tahu, pesan masuk. Aku salah langkah. Aku berhenti di tangga darurat. Nafasku pendek. Aku membalas dengan satu kata. Di mana? Keluar, jawabnya. Sekarang, aku berlari kecil, menahan, agar tidak terlihat panik. Di luar, hujan turun deras. Aku melihatnya di seberang jalan, berdiri di bawah atap kecil. Wajahnya pucat. Kamu harus pergi malam ini, katanya cepat. Dia mengikutiku. Anakku, tanyaku. Aman, untuk sekarang. Suara langkah terdengar di belakangku. Aku menoleh. Suamiku berdiri beberapa meter jauhnya. Tatapannya tenang, terlalu tenang. Ada apa? Tanyanya. Aku berdiri di antara mereka. Hujan menutup suara. Waktu berhenti. Sekutuku melangkah mundur satu langkah. Aku melihatnya. Ancaman itu nyata, terbuka. Aku tahu, di detik itu, sekutuku telah terbongkar. Dan konflik ini bergerak menuju titik yang tidak bisa ditarik kembali. Aku mendengar napasku sendiri lebih keras dari hujan malam itu. Di dalam mobil, tanganku diam di pangkuan. Ponsel tergeletak terbalik. Aku tidak bergerak. Aku membiarkan detik-detik berlalu, memberi ruang bagi pikiranku untuk menyusun ulang wajah yang selama ini kupanggil suami. Masuk, katanya singkat, dari kursi pengemudi. Aku membuka pintu, duduk, menutupnya pelan. Bau kabin familiar, pendingin udara menyala dengan dengung halus. Segalanya terasa normal, dan itulah yang membuatku waspada. Kamu dari sekolah? Tanyanya. Iya. Jawabku. Lama. Antri. Ia mengangguk, menatap jalan. Tidak ada pertanyaan lanjutan, tidak ada penjelasan. Mobil bergerak. Lampu-lampu jalan memanjang di kaca depan, seperti garis yang tidak mau berakhir. Aku tidak bertanya tentang perempuan itu. Aku tidak menyebut nama siapapun. Aku menunggu. Dalam diam, aku mengingat semua petunjuk yang dulu kuanggap sepele. Lingkaran kecil di kalender. Kata rapi yang selalu diulang. Jadwal yang tak pernah ia jelaskan. Semuanya kini seperti garis yang mulai bertemu. Di rumah, ia membuka pintu dan mempersilakanku masuk. Anakku sudah tidur. Aku mencium keningnya, menahan diri agar tidak terlalu lama. Aku kembali ke ruang tamu. Suamiku duduk, menyilangkan kaki. Kamu kelihatan tegang, katanya. Aku capek, jawabku. Ia tersenyum. Aku bisa bantu. Aku menatapnya. Bantu bagaimana? Dengan bicara, katanya. Aku duduk di seberangnya. Jarak kami tidak berubah, tapi rasanya seperti ada dinding kaca di antara kami. Aku mengatur napas, menurunkan suara. Kalau aku bilang aku takut, kataku, kamu percaya? Ia menatapku lama. Takut itu wajar. Takut pada rumah sendiri? Tanyaku. Ia menghela napas pelan. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku mengangguk.
Pura-pura menerima. Ini bukan waktunya menyerang. Ini waktunya memancing. Hari-hari berikutnya, aku mengubah pendekatanku. Aku tidak lagi menolak. Aku menyetujui hal-hal kecil. Aku tertawa ketika perlu. Aku menjadi versi diriku yang membuatnya nyaman. Aku ingin ia lengah. Aku menyebutkan rencana-rencana seolah spontan. Minggu depan kita ke rumah orang tuaku, tanyaku suatu malam. Ia berhenti makan sejenak. Minggu depan? Iya. Lama nggak pulang. Ia mengunyah pelan. Kita lihat nanti. Nada itu. Lagi-lagi. Menunda tanpa menutup. Aku menyebutkan guru BK anak kami. Dia perhatian sekali. Ia mengangkat alis. Kenapa? Katanya anak kita pendiam. Ia tersenyum kecil. Anak-anak begitu. Aku mencatat reaksi kecil itu. Setiap jeda. Setiap napas. Aku mulai melihat retakan halus di topengnya. Ia masih tenang, tapi ketenangan itu kini terasa dijaga, bukan alami. Suatu sore, aku mengajaknya ke supermarket. Hal biasa. Kami mendorong troli, berdiri di lorong yang sempit. Aku mengambil barang yang salah, lalu meletakkannya kembali. Aku sengaja berlama-lama. Kita terlambat, katanya. Sedikit saja, jawabku. Ia menatap jam di ponselnya. Jarinya mengetuk layar 2 kali. Cepat. Terlalu cepat. Kenapa harus tepat waktu? Tanyaku. Ia menatapku. Aku tidak suka berubah rencana. Aku mengangguk. Aku juga. Di parkiran, ia menerima telepon. Suaranya rendah. Ia menjauh beberapa langkah. Aku tidak mendengar kata-katanya, tapi aku melihat bahunya menegang. Ketika ia kembali, senyumnya kembali terpasang. Siapa? Tanyaku. Kantor, jawabnya. Aku tidak menekan. Aku membiarkannya merasa aman dengan kebohongannya sendiri. Malam itu, aku menemukan sesuatu yang selama ini terlewat. Di laci bawah meja makan, ada buku catatan tipis, bukan buku harian. Lebih seperti daftar, tanggal, jam, tanda centang, beberapa nama samaran. Tanganku dingin saat membalik halaman. Aku tidak membacanya lama-lama. Aku menghafal pola, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Ketika ia masuk dapur, aku sedang mencuci piring. Air mengalir. Piring beradu pelan. Kamu masak apa besok? Tanyanya. Sup, jawabku. Kesukaanmu. Ia mendekat, berdiri di belakangku. Tangannya menyentuh pinggangku. Aku menahan diri agar tidak menegang. Kamu baik sekali, katanya. Aku menutup mata sesaat. Aku cuma ingin semuanya baik-baik saja. Ia tertawa kecil. Aku juga. Tekanan itu mulai mengubahnya. Aku melihatnya dalam hal-hal kecil. Cara ia lebih sering mengecek ponsel. Cara ia bangun malam-malam. Cara ia mengunci pintu 2 kali. Topengnya masih utuh, tapi retaknya makin jelas. Anakku mulai bertanya lebih sering. Bu, ayah marah ya sama aku? Tidak, jawabku. Ayah cuma sibuk. Ia mengangguk, tapi matanya mencari kepastian yang tidak bisa kuberi. Suatu pagi, aku pura-pura lupa kunci mobil di rumah. Aku kembali setelah ia berangkat kerja. Aku membuka laci mejanya lagi. Buku catatan itu sudah tidak ada. Ruang kosongnya seperti luka terbuka. Ponselku bergetar. Pesan singkat. Dari nomor yang sama. Dia memindahkan jadwal. Aku membalas. Kapan? Segera. Malam ini. Darahku berdesir. Aku menatap jam. Waktu terasa menipis. Aku harus membuatnya bicara. Aku harus memaksanya membuat kesalahan. Malam itu, aku menunggunya di ruang tamu. Lampu sengaja diredupkan. Televisi mati. Ketika ia masuk, ia berhenti. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku nunggu. Jawabku. Kenapa? Aku berdiri. Aku mau jujur. Ia meletakkan tas. Tentang apa? Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Ruangan itu sunyi. Aku bisa mendengar detak jam. Ia menatapku. Lama. Senyum tipis muncul. Semua orang punya rahasia. Katanya. Tidak yang melibatkan anak. Jawabku. Matanya berubah. Sangat cepat. Seperti kilat di balik awan. Kamu terlalu jauh. Katanya pelan.
Aku melangkah mendekat. Atau kamu yang terlalu lama bersembunyi. Ia menghela napas, lalu tersenyum lagi. Kamu menakutkan sekarang. Aku ibu, kataku. Aku belajar. Ia mendekat juga. Jarak kami menyempit. Kamu tidak mengerti apa yang kamu ganggu. Jelaskan, kataku. Ia tertawa pelan. Belum waktunya. Aku merasakan dingin menjalar di punggungku. Aku tahu aku telah mendorong terlalu keras. Tapi aku juga tahu aku hampir sampai. Besok, katanya, mengambil tasnya. Kita bicara besok. Ia pergi ke kamar, meninggalkanku berdiri di tengah ruang tamu. Aku menutup mata, menarik napas. Konfrontasi itu tidak lagi bisa dihindari. Semua garis kini mengarah pada satu malam. Malam itu tidak datang perlahan. Ia jatuh begitu saja, seperti pintu yang dibanting. Lampu-lampu rumah terasa lebih redup, suara malam lebih dekat. Aku berdiri di ambang kamar anakku, mendengarkan napasnya yang teratur, berusaha menghafal ritmenya seandainya ini terakhir kali aku bisa berdiri di sana dengan tenang. Aku menutup pintu tanpa bunyi. Di ruang tamu, suamiku duduk di kursi, punggung tegak, tangan terlipat rapi, televisi mati, jam dinding berdetak terlalu keras. Kita bicara sekarang, katanya. Aku duduk berseberangan, jarak yang sama seperti kemarin, tapi udara di antara kami berbeda. Lebih tipis, lebih tajam. Kamu sudah siap? Tanyanya. Aku sudah lama siap, jawabku. Ia tersenyum kecil. Bagus. Aku merasakan jantungku memukul rusuk. Aku mengingat semua yang harus kulakukan. Tidak terburu, tidak memancing. Aku harus menghentikannya tanpa membuatnya meledak. Kamu memindahkan jadwal? Kataku pelan. Senyumnya tidak hilang. Kamu semakin imajinatif. Anak kita bukan bagian dari rencanamu, kataku. Ia mencondongkan tubuh. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tahu cukup, kataku. Dan itu sudah terlalu banyak. Hening jatuh. Ia menatapku lama, seperti menimbang sesuatu di kepalanya. Aku melihat rahangnya mengeras, lalu mengendur. Topengnya retak, sedikit saja. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Tanyanya. Aku harus, jawabku. Ia tertawa pelan. Dengan apa? Aku meraih ponsel di saku. Tidak mengangkatnya, hanya menunjukkan bahwa aku siap. Ia berdiri. Langkahnya pelan, terukur. Ia berjalan ke arah jendela, menutup tirai. Ruangan semakin gelap. Ini tidak perlu berakhir buruk, katanya. Itu tergantung kamu, jawabku. Ia menoleh. Tatapannya dingin. Tidak, itu tergantung kamu patuh. Aku berdiri juga. Kakiku terasa ringan, hampir goyah. Aku tidak akan menyerahkan anakku. Suara itu akhirnya muncul. Bukan teriakan, tarikan napas yang kasar. Kamu membuat semuanya berantakan. Tidak, kataku. Kamu yang melakukannya. Detik-detik berikutnya bergerak cepat, terlalu cepat untuk dipikirkan. Ia melangkah mendekat. Aku mundur satu langkah, lalu berhenti. Aku tidak boleh terlihat kabur. Apa yang kamu mau? Tanyaku. Ketenangan, katanya. Kerapian, kata itu lagi. Aku mengangguk. Kerapian butuh kebenaran. Ia menggeleng. Kebenaran itu relatif, tidak untuk seorang ibu, kataku. Ia mengangkat tangan, seolah ingin menyentuh wajahku. Aku menahan napas. Tangannya berhenti di udara. Kamu mengubahku, katanya. Aku menatapnya. Tidak, aku melihatmu. Ia menarik tangannya. Wajahnya berubah. Kalau begitu, kamu tidak memberiku pilihan. Aku mendengar langkah kaki kecil dari lorong. Jantungku berhenti. Aku menoleh. Ibu, suara anakku terdengar, gemetar. Masuk kamar, kataku cepat. Sekarang. Ia berdiri di sana, bingung, takut. Suamiku menoleh ke arahnya. Senyum itu kembali, dipaksakan. Kamu seharusnya tidur, katanya lembut. Aku melangkah di antara mereka. Jangan. Suamiku menatapku, mata menyipit. Kamu melibatkan dia. Tidak, kataku. Kamu yang melakukannya. Anakku menangis pelan. Aku meraih tangannya, menariknya ke belakangku. Pergi ke kamar.
kataku lagi. Kunci pintunya. Ia ragu sepersekian detik lalu berlari. Suara pintu terkunci terdengar. Itu satu-satunya suara yang memberiku kekuatan. Suamiku menghela napas panjang. Sekarang, kamu memaksaku. Aku merasakan ponselku bergetar. Satu getaran. Aku tidak melihatnya. Aku tidak punya waktu. Kamu sudah terlalu jauh, katanya. Aku baru mulai, jawabku. Ia melangkah cepat. Aku bergerak bersamaan, meraih benda terdekat. Kursi tergeser. Suara keras memecah keheningan. Kami terhenti, saling menatap, napas memburu. Kamu akan menyesal, katanya. Mungkin, kataku. Tapi tidak hari ini. Aku berlari ke arah lorong, berhenti di depan kamar anakku. Aku berdiri di sana, menghadang. Suamiku menyusul, langkahnya berat. Kamu tidak bisa sembunyi, katanya. Aku tidak sembunyi, kataku. Aku melindungi. Ia berhenti beberapa langkah dariku. Tangannya mengepal. Aku melihat keraguan melintas. Sekilas, itu cukup. Masih ada jalan keluar, kataku. Berhenti. Ia tertawa pendek. Terlambat. Suara sirene terdengar jauh, sangat jauh. Tapi nyata. Wajahnya berubah. Topeng itu runtuh sepenuhnya. Kamu menelepon? Tanyanya. Aku tidak menjawab. Ia mundur satu langkah, lalu maju lagi. Kamu berkhianat. Kamu yang lebih dulu, kataku. Sirene semakin dekat. Waktu menyempit. Aku berdiri tegak, meski lututku gemetar. Buka pintunya, katanya, menunjuk kamar anakku. Tidak, jawabku. Ia menatap pintu itu, lalu aku. Keputusan bergerak cepat di wajahnya. Ia berbalik menuju pintu depan. Aku berlari mengikuti, tapi berhenti ketika ia membuka pintu dan berhenti. Lampu biru merah memantul di dinding. Bayangan kami terpotong-potong. Ia berdiri di ambang, napas terengah. Ia menoleh ke arahku, mata liar. Ini belum selesai, katanya. Aku tidak tahu apakah itu ancaman atau janji. Langkah-langkah berat terdengar. Suara-suara asing. Aku berdiri di tengah rumah, tangan gemetar, mendengarkan semua itu seperti dari dalam air. Aku memeluk diri sendiri, mencoba tetap berdiri. Pintu kamar anakku terbuka perlahan. Ia menatapku, mata merah. Aku merentangkan tangan. Ia berlari ke pelukanku. Aku merasakan berat tubuhnya, nyata, hidup. Di luar, suara-suara bercampur. Pertanyaan, perintah. Aku tidak mendekat. Aku tidak perlu. Aku duduk di lantai, memeluk anakku erat. Aku menutup telinganya dengan tanganku. Aku tidak ingin ia mendengar apapun lagi malam ini. Waktu berlalu tanpa bentuk. Aku tidak tahu berapa lama. Sirene berhenti. Suara mereda. Rumah kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang sama. Seseorang memanggil namaku. Aku mengangkat kepala. Lampu terang menyilaukan. Aku mengangguk, menjawab pertanyaan dengan kalimat pendek. Aku tidak menangis. Belum. Ketika semuanya tampak berhenti, aku berdiri di dekat jendela. Langit masih gelap. Malam belum selesai. Aku tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Aku hanya tahu, aku sudah memilih. Dan pilihan itu membawa konsekuensi yang belum sepenuhnya terlihat. Aku menatap keluar, menunggu sesuatu yang tidak bisa kupastikan. Di antara sisa-sisa ketegangan dan keheningan yang rapuh, hasilnya masih menggantung. Fajar belum datang. Pagi datang tanpa suara kemenangan. Cahaya masuk pelan melalui celah tirai, menyentuh lantai yang masih berantakan oleh jejak semalam. Aku duduk di kursi dapur dengan secangkir teh yang sudah dingin, mendengarkan rumah bernapas kembali, pelan dan hati-hati, seperti makhluk yang baru selamat dari luka besar. Anakku tidur di sofa, selimut menutup hingga dagunya. Aku tidak membangunkannya. Aku ingin memberinya satu pagi tanpa pertanyaan, tanpa suara asing, tanpa langkah tergesa. Aku menatap wajahnya yang akhirnya rileks, meski garis-garis takut masih tertinggal di sekitar matanya. Ketika pintu depan diketuk lagi, tubuhku menegang. Refleks yang belum sempat hilang, aku berdiri membuka pintu perlahan.
Seorang perempuan berseragam memperkenalkan diri dengan suara tenang. Ia menjelaskan proses berikutnya. Kata-katanya rapi, teratur. Aku mengangguk, menjawab seperlunya. Di belakangnya, mobil-mobil itu sudah tidak ada. Lampu biru merah tinggal bayangan di ingatan. Ada yang bisa kami bantu lagi? Tanyanya. Aku menggeleng. Tidak sekarang. Ia menatap ke dalam rumah, lalu kembali padaku. Kami akan hubungi. Setelah pintu tertutup, aku menghela napas panjang. Napas yang rasanya belum pernah kutarik sepenuhnya selama berhari-hari. Aku duduk lagi. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kelelahan yang akhirnya menemukan jalannya. Anakku terbangun beberapa saat kemudian. Ia duduk, mengusap mata. "Bu," katanya pelan. "Iya," jawabku, cepat. "Rumahnya aman?" Aku berhenti sejenak, memilih kata. "Sekarang aman." Ia mengangguk, lalu bangkit dan memelukku. Tubuhnya kecil, tapi beratnya nyata. Aku membalas pelukan itu, lebih erat dari sebelumnya. Kami berdiri lama, tanpa bicara. Hari-hari setelahnya bergerak lambat. Terlalu lambat untuk dunia di luar, terlalu cepat untuk perasaanku. Rumah ini tidak lagi hanya dinding dan perabot. Ia menjadi kumpulan kenangan yang saling bertabrakan. Tawa lama bercampur dengan bisikan malam. Setiap sudut menyimpan bayangan. Aku membersihkan rumah dengan ritme baru. Tidak tergesa, tidak obsesif. Aku membuang beberapa benda. Menyimpan yang lain. Ada foto-foto yang tidak sanggup kutatap lama. Aku memasukkannya ke dalam kotak, menutupnya rapat. Bukan untuk dilupakan, untuk diberi jarak. Sekolah anakku memberi waktu. Guru BK itu menemuiku lagi. Kali ini dengan mata yang lebih lembut. Ia tidak bertanya banyak. Ia hanya mengatakan bahwa anakku aman, bahwa proses akan panjang, dan itu tidak apa-apa. Tidak ada jadwal untuk pulih, katanya. Aku mengangguk. Aku mulai belajar menerima itu. Malam-malam pertama adalah yang terberat. Aku terbangun oleh suara kecil. Angin, pipa, kayu, dan jantungku langsung berlari. Aku bangun, memeriksa pintu, jendela, kamar anakku. Ia sering terbangun juga, memanggil namaku. "Ibu di sini," kataku setiap kali. Dan aku benar-benar di sana. Suatu sore, kami duduk di teras, menatap langit yang mulai jingga. Anakku memainkan batu kecil di tangannya. "Bu," katanya, "ayah sekarang di mana?" Pertanyaan itu akhirnya datang. Aku menarik napas. "Ayah sedang bertanggung jawab," kataku. Ia mengerutkan kening. "Itu lama?" "Bisa," jawabku jujur. Ia diam, lalu berkata, "Aku kangen ayah yang dulu." Kalimat itu menusuk pelan. "Ibu juga," kataku. "Yang dulu." Kami duduk tanpa bicara lagi. Kangen tidak selalu berarti ingin kembali. Kadang hanya berarti berduka. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan sesuatu yang lama kutunda. Aku menjual rumah itu. Keputusan itu tidak datang dengan kelegaan, melainkan kesedihan yang tenang. Aku tahu, tinggal di sana akan membuat kami terus berjaga. Aku ingin tempat yang bisa kami isi ulang, tanpa bayangan yang terlalu berat. Hari terakhir, aku berdiri di ruang tamu kosong. Suara langkahku menggema. Aku menyentuh dinding, pintu, saklar lampu. Aku tidak mengucapkan selamat tinggal. Aku mengucapkan terima kasih. Rumah itu telah memperingatkanku, meski dengan cara yang menyakitkan. Kami pindah ke tempat yang lebih kecil, cahaya lebih banyak. Tetangga yang ramah, tapi tidak ingin tahu terlalu dalam. Aku menyusun ulang rutinitas. Pagi dengan sarapan sederhana, siang dengan pekerjaan yang bisa kulakukan dari rumah. Sore dengan berjalan kaki, tangan kami saling menggenggam. Anakku mulai tertawa lagi. Tidak selalu, tapi cukup sering. Aku belajar bahwa tawa tidak harus konstan untuk menjadi tanda pulih. Ada hari-hari ketika keadilan terasa jauh. Proses berjalan lambat, penuh istilah yang dingin. Aku datang, duduk, menjawab. Aku pulang dengan kepala berat. Di hari-hari itu, aku meragukan semuanya.
Apakah aku melakukan hal yang benar? Apakah keberanian itu sepadan dengan kehilangan? Di malam-malam seperti itu, aku duduk di tepi ranjang anakku sampai ia tertidur. Aku mendengarkan napasnya, dan keraguan itu mereda, sedikit. Suatu pagi, ia bangun lebih ceria dari biasanya. "Bu," katanya, "aku mimpi rumah kita baru." "Kamu suka?" tanyaku. "Iya," jawabnya. Di situ nggak ada yang sembunyi. Aku tersenyum. Mimpi anak-anak sering lebih jujur dari kenyataan. Aku juga mulai bermimpi, tidak selalu baik. Kadang aku terbangun dengan dada sesak. Kadang aku bisa tidur sampai pagi. Aku menerima keduanya sebagai bagian dari proses. Aku tidak lagi menuntut diriku untuk kuat setiap waktu. Di sebuah sore yang tenang, aku menerima pesan singkat dari nomor yang tidak asing. Satu kalimat, sederhana. Mengabarkan bahwa segalanya bergerak menuju penutup yang jelas. Tidak ada ancaman, tidak ada janji palsu, hanya fakta. Aku membaca pesan itu, lalu menghapusnya. Aku tidak perlu menyimpannya. Aku sudah menyimpan cukup. Anakku masuk ke dapur, membawa buku gambar. Ia menunjukkannya padaku. Rumah kecil dengan 2 jendela besar. Ada matahari di atasnya. "Itu kita," katanya. Aku mengangguk. "Bagus. Kamu di mana?" tanyanya. Aku menunjuk figur di sampingnya. "Di situ." Ia tersenyum, lalu menambahkan satu garis kecil. "Ini pintunya, selalu kebuka." Aku menelan ludah, lalu tersenyum kembali. "Iya, selalu." Malam itu, kami makan bersama tanpa televisi. Kami bercerita tentang hal-hal kecil. Tentang teman sekolah. Tentang kucing tetangga. Tentang rencana liburan yang masih jauh. Aku mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Sebelum tidur, aku mematikan lampu kamar anakku. Ia menarik selimut, menatapku. "Bu," katanya, "kalau aku takut lagi." Aku duduk di tepi ranjang. "Kamu panggil ibu." Kalau ibu takut, aku tersenyum kecil. Ibu juga boleh takut. Ia berpikir sejenak. "Kalau gitu, kita berani bareng." Aku mengangguk. "Iya, bareng." Aku keluar kamar, mematikan lampu-lampu satu persatu. Rumah ini sunyi, tapi sunyi yang berbeda. Sunyi yang tidak mengancam. Aku berdiri sejenak di ruang tamu, mendengarkan detak jam. Ritmenya stabil. Aku tahu luka tidak hilang begitu saja. Aku tahu kenangan bisa muncul tanpa izin. Tapi aku juga tahu sesuatu yang lain sekarang. Keberanian tidak selalu terdengar keras. Kadang ia hanya bertahan. Mengatur napas. Membuka pintu perlahan, aku mematikan lampu terakhir. Dalam gelap, aku berdiri tegak. Tidak ada lagi rumah yang menyembunyikan bahaya. Yang ada hanya kami, dengan bekas luka yang perlahan menjadi bagian dari kekuatan. Dan untuk pertama kalinya, sejak semuanya dimulai, aku merasa cukup aman untuk memejamkan mata.